Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-92. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah Sekar Mirah menjadi merah. Ia tidak menjawab pertanyaan Agung Sedayu, tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi, tidak masuk ke dalam rumahnya, tetapi justru keluar regol halaman. Agung Sedayu sedianya tidak dapat berkata sesuatu, namun kemudian ia mencoba memanggil, "Mirah, Mirah!" Sekar Mirah berpaling, tetapi ia tidak berhenti. Agung Sedayu hanya mendengar gadis itu berkata, "Aku akan pergi ke warung di ujung desa." "Bagaimana dengan Ki Demang?" "Masuklah," jawabnya. "Katakanlah sendiri kepadanya." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu memang terlampau manja. Sambil menggelengkan kepalanya, Agung Sedayu berdesis, "Terlalu anak itu." Namun tiba-tiba Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa berderai. Ketika ia berpaling, dilihatnya Swandaru berdiri bertolak pinggang di samping pendopo. Sekali lagi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Kenapa dengan anak itu?" bertanya Swandaru. "Tidak apa-apa," sahut Agung Sedayu. Tetapi suara tertawa Swandaru menjadi semakin keras. Katanya, "Kau marah kepadanya?" "Terlalu adikmu itu," desah Agung Sedayu. "Begitulah tabiatnya, jangan kaget," sahut Swandaru. Agung Sedayu tidak menyahut kata-kata itu, tetapi ia bertanya, "Di mana Ki Demang?" "Di dalam." "Bukankah Sekar Mirah juga menjawab begitu?" "Iya," sahut Agung Sedayu. "Aku ingin bertemu." "Marilah." Keduanya kemudian menaiki pendopo dan masuk ke Pringgitan. Pringgitan itu sama sekali masih seperti malam kemarin, ketika ia tidur di situ bersama paman dan kakaknya. Sejenak kemudian, Ki Demang pun segera keluar dari ruang dalam. Sambil tersenyum, orang tua itu duduk di samping Agung Sedayu. "Apakah Angger Untara belum sempat kembali ke Kademangan?" bertanya Ki Demang. "Belum hari ini Ki Demang," jawab Sedayu. "Mungkin besok atau lusa." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya pula, "Apakah masih ada hal yang penting di Banjar Desa?" "Orang-orang Cipang yang terluka itu Ki Demang." Demang Sangkal Putung itu menarik nafas dalam-dalam. "Angger Untara memang mencari kesulitan dengan orang-orang Cipang itu, seperti bujang mencari momongan. Kenapa tidak dibiarkannya saja orang-orang Cipang itu? Biarlah kawan-kawannya sendiri yang memelihara mereka. Dengan demikian, pekerjaan Angger Untara tidak menjadi bertambah-tambah. Kini Angger Untara harus mengawasi sendiri orang-orang Cipang itu, supaya mereka tidak mengkhianati kita, tetapi juga supaya mereka tidak dibunuh oleh prajurit Pajang sendiri." Sebelum Agung Sedayu menjawab, Swandaru berkata, "Kalau bukan orang Pajang, orang Sangkal Putunglah yang akan membunuh mereka." Sedayu terkejut mendengar jawaban Ki Demang Sangkal Putung, apalagi Swandaru.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendengar jawaban serupa itu. Dahulu pada saat ia pertama-tama menginjakkan kakinya di Kademangan ini, maka yang mula-mula ditemuinya adalah Ki Demang itu. Dari mulut Ki Demang itu ia mendengar betapa orang tua itu mengutuk perang dan segala macam akibatnya. Kini tiba-tiba sikapnya menjadi terlampau keras menghadapi lawan. Tetapi Agung Sedayu mencoba untuk mengerti dan memahami jawaban itu. Selama ini, Sangkal Putung benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa kerasnya dari orang-orang Jipang. Hampir setiap hari orang-orang Sangkal Putung selalu diburu oleh kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Setiap hari orang-orang Sangkal Putung selalu dibakar oleh kemarahan yang menyala-nyala di dalam dada mereka. Setiap anak muda Sangkal Putung setiap hari selalu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Ki Demang Sangkal Putung adalah seorang demang yang dekat sekali dengan hati rakyatnya. Setiap hari ia mendengar apa yang mereka percakapkan. Setiap hari Ki Demang ikut merasakan apakah yang mereka cemaskan. Itulah sebabnya maka semuanya itu telah merubah sedikit demi sedikit tanggapan Ki Demang Sangkal Putung atas kekerasan yang dihadapinya. Setiap hari ia selalu didorong untuk menyadari bahwa untuk menyelamatkan Sangkal Putung dari kekerasan orang-orang Jipang, maka Sangkal Putung perlu mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Sehingga akhirnya Ki Demang itu terdorong semakin jauh ke dalam sikapnya yang sekarang. Betapa ia setiap hari menjadi semakin membenci orang-orang Jipang, sumber dari segala macam kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Tetapi Agung Sedayu tidak boleh hanyut pula ke dalam sikap yang demikian. Ia sejak semula sependapat dengan sikap kakaknya. Sudah tentu mereka tidak akan dapat membiarkan orang-orang Jipang yang terluka terbaring di padang-padang rumput atau di pategalan yang kering sampai mereka mati dengan sendirinya. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan. Sejak ia berada di Sangkal Putung, para prajurit Pajang selalu bersikap jantan terhadap lawan-lawan mereka yang sudah terluka. Namun kali ini agaknya telah menjadi jauh berbeda. Korban yang cukup banyak di pihak Pajang sendiri telah mendorong orang-orang Pajang untuk menjadi bertambah membenci dan mendendam. Apalagi anak-anak muda dan orang-orang Sangkal Putung. Mereka setiap saat merasa terancam nyawa dan miliknya. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak berani menyampaikan persoalan itu kepada Ki Demang. "Biarlah Kakang Untara sendiri yang mengatakannya," katanya di dalam hati. Sehingga yang terloncat dari bibirnya adalah, "Ki Demang, Kakang Untara kini tidak dapat meninggalkan Banjar Desa, mungkin sampai besok atau lusa. Tetapi Kakang Untara sangat ingin bertemu dengan Ki Demang. Apakah Ki Demang dapat pergi ke Banjar Desa?" Ki Demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Namun ia menyadari bahwa meskipun bagi Sangkal Putung ia adalah seorang pemimpin tertinggi, tetapi Untara adalah seorang senopati dari Pajang yang bahkan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Widura, penguasa Pajang di daerah Sangkal Putung. Dalam keadaan seperti itu, di mana Sangkal Putung diliputi oleh suasana perang, maka kedudukan penguasa prajurit adalah melampaui kekuasaan Demang itu sendiri. Karena itu, maka permintaan Untara itu sebenarnya adalah perintah baginya bahwa ia harus datang ke Banjar Desa. Ki Demang itu pun kemudian menjawab,
Baiklah, Ngger. Aku akan segera datang ke Banjar Desa setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini. Tetapi apakah kira-kira keperluan Angger Untara memanggil aku? Agung Sedayu ragu-ragu sesaat, tetapi ia tidak berani mendahului kakaknya. Maka jawabnya, "Aku kurang tahu, Paman. Tetapi menurut pesan Kakang Untara, Ki Demang dan Adi Swandaru diharap menemuinya di Banjar Desa." "Baiklah," sahut Ki Demang kemudian. "Aku akan segera pergi setelah aku menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini." Agung Sedayu pun kemudian mohon diri mendahului bersama Swandaru Geni. Mereka bersama ingin juga bertemu dengan guru mereka. Mungkin ada rencana yang harus mereka lakukan hari itu. Di halaman mereka bertemu dengan Sekar Mirah. Gadis itu sama sekali tidak pergi ke warung. Sehingga karena itu maka Agung Sedayu berkata, "Mirah, ternyata kau tidak pergi ke warung?" Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Jawabnya, "Tidak, aku memang tidak ke warung." "Tetapi kau bilang bahwa kau akan pergi ke warung." "Tak ada kawan yang mengantarkan aku," jawabnya. Swandaru tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang. Katanya, "Sebaiknya kau berterus terang, Mirah. Bukankah kau ingin Kakang Agung Sedayu mengantarkanmu?" "Siapa bilang? Siapa bilang?" sahut Sekar Mirah cepat-cepat. Swandaru masih tertawa. Katanya seterusnya, "Itu pun kau belum berterus terang. Seharusnya kau berkata kepada Kakang Agung Sedayu untuk mengantarkanmu berjalan-jalan, tidak ke warung atau kemana saja." "Bohong, bohong!" teriak Sekar Mirah. Swandaru tertawa puas, tetapi Agung Sedayu berdesis, "Kau selalu mengada-ada di Swandaru." Tetapi Swandaru itu pun kemudian terpekik kecil ketika Sekar Mirah mencubit lengannya. "Awas kau Kakang Swandaru, aku tidak mau menyisihkan bruto ayam untukmu lagi." "Oh!" Swandaru pun tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Ditariknya lengan Agung Sedayu dengan tergesa-gesa. "Mari ikut aku." "Kemana?" bertanya Agung Sedayu. Swandaru tidak menjawab, tetapi ditariknya saja tangan Agung Sedayu. "Mau kemana kalian?" bertanya Sekar Mirah. Swandaru juga tidak menjawab, bahkan ditariknya Agung Sedayu semakin cepat. "Kemana?" sekali lagi Agung Sedayu bertanya. Namun Swandaru masih saja berdiam diri. Tetapi Agung Sedayu kemudian mengerti dengan sendirinya maksud Swandaru itu. Mereka berdua ternyata hilang di balik pintu dapur. "Kau pasti belum makan. Nah, daripada kau menunggu rangsum dikirim ke Banjar Desa, ayo, aku pun belum makan." Agung Sedayu menjadi tersipu-sipu ketika ia melihat ibu Swandaru, Nyai Demang Sangkal Putung. "Marilah, Ngger, makanlah," ia mempersilahkan. "Jangan malu-malu," desis Swandaru yang segera membuka tenong. "Di mana bruto ayamku?" Yang datang kemudian sambil berlari-lari adalah Sekar Mirah. Masih di pintu ia berteriak, "Jangan ditunjukkan." Tetapi Sekar Mirah menjadi kecewa sebab Swandaru telah menggenggam sepotong bruto goreng. "Setan!" desah Sekar Mirah. "Kau tahu juga tempatnya." Swandaru tidak menjawab, tetapi tangannya telah memegang semangkuk nasi. Dituangkannya seirus sayur ke dalamnya, dan dengan lahapnya ia mulai mengunyah sesuap demi sesuap. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat berbuat seperti Swandaru yang berada di rumah sendiri. Ia masih saja duduk sambil mengawasi saudara seperguruannya itu makan. Alangkah enaknya, karena itulah maka tubuh Swandaru dapat menjadi gemuk bulat seperti telur raksasa.
Silahkan, Ger. Ibu Swandaru mempersilahkan. Mirah, katanya kepada anak gadisnya. Kenapa kau tidak segera mempersilahkan kakangmu Agung Sedayu makan? Ambillah mangkuk dan layanilah. Sambil bersungut-sungut Sekar Mirah melakukan perintah ibunya, namun dengan sengaja dituangkannya sayur lombok banyak-banyak ke dalam mangkuk Agung Sedayu. Sehingga ketika Agung Sedayu mulai mengunyah, peluhnya segera mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya. Terlalu benar kau Sekar Mirah, katanya di dalam hati, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Swandaru melihat Agung Sedayu kepedasan, maka kembali suara tertawanya berderai memenuhi dapur. Minumlah, di telundak itu ada kendi, katanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak segera berdiri. Demikianlah, setelah mereka selesai makan, segera berdiri pergi ke Banjar Desa. Ternyata Swandaru tidak terlalu lama menunggu ayahnya. Sejenak kemudian, Ki Demang pun segera datang pula. Dipersilahkannya mereka berdua memasuki ruangan dalam. Di dalam ruangan itu telah duduk menunggu Untara, Widura, Ki Tanumetir, dan kemudian duduk pula bersama mereka Agung Sedayu. Sesaat Untara menjadi ragu-ragu untuk mengatakan maksudnya, apakah waktunya sudah tepat apabila Ki Demang itu diajaknya berbincang-bincang mengenai orang-orang Jipang. Tetapi Untara tidak mempunyai waktu terlampau lama. 5 hari sejak pembicaraannya dengan Ki Sumangkar, segalanya harus sudah terlaksana. Semakin cepat bagi Untara sebenarnya semakin baik, juga bagi Ki Sumangkar semakin cepat semakin baik. Apabila Ki Sumangkar harus menunggu terlampau lama, maka segala kemungkinan dapat terjadi. Mungkin beberapa bagian dari orang-orangnya berubah pendirian. Mungkin mereka akan mengalami kekurangan makan dan mungkin sono keling. Dengan orang-orang Ki Tambak Wedi yang mendendam itu akan datang menghancurkan mereka. Karena itu, maka dengan sangat hati-hati akhirnya Untara menyampaikan maksudnya pula. Ki Demang Sangkal Putung mendengarkan setiap kata-kata Untara dengan penuh perhatian. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di saat lain wajahnya tampak berkerut-kerut. Swandaru yang duduk di samping ayahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Jalan itu bagiku adalah jalan yang sebaik-baiknya Ki Demang, berkata Untara itu kemudian. Kecuali sejalan dengan pesan Ki Gede Pemanahan, maka cara itu adalah cara yang paling hemat bagi kami. Korban akan dapat dibatasi, dan tugas kita pun akan segera selesai. Yang pertama-tama menjawab adalah Swandaru. Kakang Untara, bukankah Laskar Jipang itu telah terpecah belah? Apalagi sepeninggal Macan Kepatihan, tidak ada orang yang dapat menggantikan kedudukannya. Bukankah dengan demikian, kita akan lebih mudah menghancurkannya dengan kekerasan? Mula-mula kita hancurkan Laskar Jipang yang bersembunyi di dalam hutan. Kemudian, kita datangi padepokan Ki Tambak Wedi. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sareh ia menjawab, Swandaru, kenapa mesti dengan kekerasan? Kita berada di pihak yang kuat, Kakang, sahut Swandaru. Kenapa kita mesti menerima persetujuan itu dengan mengorbankan beberapa kemungkinan yang akan dapat mengangkat nama Kakang Untara sendiri sebagai seorang senopati? Dengan menerima persetujuan itu, seolah-olah kita tidak cukup mampu untuk menghancurkan sisa-sisa Laskar Jipang itu dengan kekerasan. Ya, Untara mengulangi. Kenapa mesti dengan kekerasan, Adi Swandaru? Adi Swandaru,
Yang penting bagi Pajang adalah penyelesaian atas peristiwa antara Jipang dan Pajang. Apabila peristiwa ini dapat diselesaikan dengan tanpa pertumpahan darah, maka kenapa kita mesti mempergunakan kekerasan? Jadi, apakah kita harus menyerah saja terhadap orang-orang Jipang itu? Bertanya Suandaru. Dengan demikian kita akan menghindarkan pertumpahan darah. Untara menggigit bibirnya. Dengan cepat Ki Demang Sangkal Putung berkata, "Maksudnya, Angger, maksud Suandaru, kalau perlu kita harus berani mempergunakan kekerasan. Bukankah korban telah banyak yang jatuh? Di saat-saat terakhir, ketika kita seakan-akan tinggal menginjak kekuatan mereka di bawah telapak kaki kita menerima mereka dengan kedua belah tangan. Seolah-olah kita harus melupakan saja apa yang telah pernah terjadi." "Bukan begitu, Ki Demang," sahut Untara. Sekilas ia memandangi wajah pamannya, namun Widura menundukkan kepalanya, seolah-olah sengaja ia menghindari tatapan mata Untara. "Kita tidak membebaskan mereka dari segenap tanggung jawab," kata Untara kemudian. "Tetapi kita menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. Kita tidak membuat persetujuan apapun, kecuali menerima penyerahan orang-orang Jipang itu. Kita tidak membuat jaminan apapun kepada mereka, kecuali janji untuk memperlakukan mereka seperti seharusnya bagi prajurit-prajurit lawan yang menyerah." "Mereka tidak pernah berpikir sedemikian baik, Ger," berkata Ki Demang. "Coba, apakah yang telah mereka lakukan pada saat pertentangan ini meledak? Tanpa disangka-sangka, maka Sunan Prawoto terbunuh. Kemudian Pangeran Hadiri, bahkan Adipati Hadiwijoyo waktu itu sendiri hampir-hampir terbunuh pula. Sesudah itu ratusan korban berjatuhan." "Itulah bedanya, Ki Demang," sahut Untara. "Itulah bedanya. Orang-orang itu berbuat tanpa pengekangan diri, seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya. Kita adalah orang-orang yang beradab. Kita merasa bahwa perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan, tidak saja terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada sumber kekuatan kita, Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, Ki Demang, mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya dalam kesempatan ini, seperti Sono Keling, Alap-Alap Jolotundo, dan beberapa bagian dari laskarnya, maka mereka pasti akan kita hancurkan, hancur dalam pengertian yang sebenar-benarnya." Ki Demang Sangkal Putung tidak menjawab. Ketika Untara melihat wajahnya, Ki Demang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mudah-mudahan Ki Demang dapat mengerti," berkata Untara di dalam hatinya. Namun yang bertanya kemudian adalah Suandaru. "Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka yang menyerah? Apakah mereka kita biarkan saja kembali ke tempat mereka? Atau kita biarkan sekehendak hati mereka, apapun yang akan mereka lakukan?" Tidak Suandaru," sahut Untara. "Mereka berada dalam pengawasan jasmaniah dan ruhaniyah." Sejenak kemudian ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing mencoba memandang persoalan itu menurut segi dan kepentingan masing-masing. Namun terasa bahwa sebagian besar dari pendirian Untara itu dapat dimengerti oleh Ki Demang Sangkal Putung. Meskipun demikian, masih terdengar Suandaru berdesis, "Kita terlampau baik hati. Mereka suatu ketika akan menelan kita kembali." "Para perwira-wira Tamtama akan memperhitungkan persoalan itu, Suandaru," sahut Untara. "Mudah-mudahan hal itu tidak akan sempat terjadi." Kembali mereka yang duduk di ruangan itu terdiam. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Sekali-sekali
Orang tua itu memandang wajah Widura, namun pemimpin prajurit Pajang di Sangkal Putung itu masih menundukkan kepalanya. Berbagai persoalan berkecamuk di dalam kepalanya. Meskipun kemudian ia sependapat dengan Untara bahwa apa yang dilakukan itu setidak-tidaknya akan mengurangi pekerjaannya, namun telah terbayang di dalam angan-angannya suatu pekerjaan baru yang tidak kalah pentingnya. Ki Tambakwedi, Sidanti, Sono Keling dan laskarnya. Kemudian, ketika tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi mengenai dasar-dasar penyerahan orang-orang Jipang itu, maka sampailah mereka pada perjalanan pelaksanaan dari penyerahan itu. Meskipun Ki Demang pada dasarnya dapat mengerti pikiran Untara, namun bagaimanapun juga ia masih dihinggapi oleh berbagai keraguan-raguan. Karena itu maka ia pun berkata, "Angger Untara, aku tidak berkeberatan Sangkal Putung menjadi tempat menerima orang-orang Jipang itu, tetapi tidak di Induk Kademangan. Aku tidak dapat membayangkan apakah rakyatku akan dapat menahan luapan perasaannya melihat orang-orang Jipang yang mereka anggap sumber dari segala macam bencana. Karena itu, aku minta agar Angger Untara menerima orang-orang Jipang itu tidak di Induk Kademangan ini. Aku menyediakan sebuah desa kecil, desa benda, yang barangkali tepat untuk melakukan penerimaan orang-orang Jipang itu." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali ia menghela nafas dalam-dalam, namun ia pun dapat mengerti keberatan Ki Demang Sangkal Putung. Bagaimanapun juga, Ki Demang masih dibayangi oleh kecemasannya menghadapi orang-orang Jipang. Mungkin Ki Demang masih mencemaskannya apabila orang-orang Jipang itu tiba-tiba mengamuk di Induk Kademangan. Karena itu, maka Untara segera menjawab, "Terima kasih Paman Demang. Dimanapun juga, maka pelaksanaan itu dapat dilakukan. Namun aku masih ingin mengajukan permintaan lain. Aku ingin meminjam 1 atau 2 buah rumah untuk menampung orang-orang Jipang itu sebelum mereka dibawa ke Pajang." Ki Demang mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Baiklah, Angger, aku akan menyediakan. Di Benda hanya ada beberapa rumah yang agak besar. Dalam saat-saat penyerahan itu, penduduk Benda akan aku singkirkan ke Kademangan ini lebih dahulu." Kembali Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Terima kasih Ki Demang. Kita tinggal menunggu pelaksanaan dari hari penyerahan itu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan orang-orang Jipang itu menyadari keadaannya dengan jujur." Sejak hari itu, maka berita tentang penyerahan orang-orang Jipang itu segera tersebar di seluruh Kademangan. Sebagian besar dari orang-orang Sangkal Putung itu kecewa mendengar sikap Untara yang menerima orang-orang Jipang itu. Kenapa Untara tidak mengerahkan saja segenap kekuatan di Sangkal Putung untuk menghancur lumatkan mereka di sarang mereka? Tetapi tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya dengan terang-terangan. Mereka hanya memperbincangkannya di gardu-gardu dan di perempatan-perempatan jalan. Apabila mereka duduk di sore hari menjelang senja, apalagi mereka mendengar bahwa Demang mereka dan pimpinan Laskar Sangkal Putung, Swandaru Geni, telah menyetujuinya pula. Demikianlah, dari hari ke hari, rakyat Sangkal Putung menjadi semakin tegang. Mereka masih belum dapat melupakan bagaimana Sono Keling mendekati Induk Kademangan mereka dan bagaimana orang-orang Jipang itu setiap hari membuat hati mereka menjadi cemas.
Sehingga tanpa disengaja, semakin dekat dengan hari penyerahan itu, maka setiap anak muda di Sangkal Putung telah mempersiapkan dirinya pula, seperti apabila mereka harus menghadapi sergapan macan kepatihan beberapa waktu yang lalu. Hampir setiap anak muda tidak melepaskan pedang dari lambung mereka. Hampir setiap malam, gardu-gardu menjadi kian penuh. Dan 5 hari itu adalah hari-hari yang tegang. Dalam pada itu Kiai Gringsing telah mendatangi Ki Sumangkar di dalam sarangnya sebagai utusan Untara untuk menjelaskan pelaksanaan daripada penyerahan itu. Sementara itu, utusan Untara ke Pajang pun telah kembali pula ke Sangkal Putung. "Bagaimana dengan pesanku?" bertanya Untara. "Telah diterima langsung oleh Ki Gede Pemanahan," sahut utusannya. "Apa perintahnya?" "Tak ada perintah. Beliau sependapat dengan pesan Ki Untara." "Bagus." Di malam menjelang hari penyerahan, Sangkal Putung benar-benar menjadi tegang. Untara juga tidak melengahkan diri. Ia masih juga menyiapkan pasukannya di sisi yang berhadapan dengan desa Benda. Bahkan beberapa gardu di ujung desa kecil itu pun telah diisi dengan beberapa prajurit pilihan dan penghubung-penghubung berkuda. Bahkan tanda-tanda bahaya pun telah siap pula apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Namun anak-anak muda Sangkal Putunglah yang membuat persiapan yang luar biasa. Mereka berada di sisi prajurit Pajang yang berada pada garis yang berhadapan dengan desa Benda. Malam itu, Untara tampak sibuk pula mengawasi keadaan dibantu oleh Widura, Agung Sedayu dan beberapa orang lainnya. Hudaya yang masih belum sembuh dari lukanya tampaknya kurang gairah menghadapi keadaan. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang patuh, sehingga setelah kejutan perasaannya mereda, maka apapun yang diperintahkan kepadanya dilakukannya dengan sebaik-baiknya. "Jadi kau sengaja menunggu sampai besok?" bertanya Widura kepada Untara. "Ya, aku tidak memberitahukannya kepada siapapun juga, kecuali kepada Paman. Kiai Gringsing pun tidak, apalagi Ki Demang Sangkal Putung dan Agung Sedayu." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia tersenyum sambil berkata, "Kau akan membuat sebuah lelucon yang baik, Untara." Malam menjelang hari yang ditentukan semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Besok orang-orang Jipang di bawah pimpinan Ki Sumangkar akan memasuki desa Benda tanpa bersenjata. Mereka akan meletakkan senjata mereka di luar desa itu, dan prajurit Pajanglah yang kemudian akan mengambil senjata-senjata itu. Besok pada tengah hari, tepat ketika matahari mencapai puncaknya, maka beberapa orang dari prajurit Pajang akan memungut senjata-senjata itu, dan Untara beserta Widura diikuti oleh beberapa orang prajurit yang lain akan memasuki Benda pula menerima orang-orang Jipang itu. Seterusnya, orang-orang Jipang akan ditempatkan di rumah-rumah yang telah disediakan di bawah pengawasan yang kuat dari para prajurit Pajang, mengawasi supaya orang-orang Jipang itu tidak ingkar, tetapi juga mengawasi agar keamanan mereka tidak terganggu. Seterusnya maka orang-orang Jipang itu akan dibawa ke Pajang sebagai tawanan yang akan diadili oleh para pejabat di Pajang. Ternyata malam itu bukan saja Sangkal Putung yang mengalami ketegangan, perkemahan Ki Sumangkar pun dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Beberapa orang menjadi ragu-ragu kembali, apakah besok setelah mereka menyerahkan senjata mereka, orang-orang Pajang tidak akan mencincang mereka satu demi satu? Apakah besok
benar-benar orang Pajang itu memegang janjinya, membawa mereka ke Pajang dan mengadili mereka dengan baik menurut ketentuan yang seharusnya berlaku. Apakah mereka kemudian tanpa persoalan tidak saja digantung di sepanjang jalan-jalan kota dan dipertontonkan kepada rakyat Pajang sebagai orang-orang yang telah berkhianat terhadap Demak, terhadap keturunan Sultan Trenggono. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.